Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang Pak Reza sayangi. Pak Reza ucapkan selamat naik kelas di kelas baru. Semoga di kelas baru ini kalian lebih rajin belajar, lebih semangat dalam belajar, dan mulai belajar bisa membantu orang tua. Anak-anakku, sebelum mulai marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita pelajari bersama-sama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita belajar bisa memberikan manfaat terutama bagi diri kita dan bagi orang lain. Anak-anakku sekalian, untuk materi pendidikan agama Islam pada pagi hari ini adalah materi 3.1, memahami surat Al-Falaq. Anak-anak pasti ingat surat Al-Falaq. Ayo, yang masih ingat surat Al-Falaq itu surat yang keberapa di dalam Al-Quran, anak-anak? Loh, kok pada diam semuanya? Coba diingat-ingat lagi. Anak-anakku sekalian, sedikit mengingatkan surat Al-Falaq yang merupakan surat yang ke-113 di dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq itu terdiri atas 5 ayat. Al-Falaq artinya waktu subuh. Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi sedang berada di Makkah. Kalau Madaniyah, surat Madaniyah itu surat yang diturunkan Nabi, yang diterima Nabi, maksudnya Pak Reza, ketika Nabi berada di Madinah. Jadi diingat-ingat, kalau Makkiyah diturunkan di Makkah, Madaniyah diterima Nabi di Madinah. Disebut juga surat Muawwidzatain karena diturunkan bersama-sama dengan surat An-Nas. Jadi Nabi menerima wahyu dari Allah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Begitu anak-anakku semuanya ya. Bisa diingat, dipahami, tolong diingat-ingat biar nanti tidak lupa. Nah, sekarang anak-anakku semuanya, ayo dipersiapkan kita membaca surat Al-Falaq bersama-sama dengan tartil dan dengan bacaan yang jelas. Jangan lupa diawali dengan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya, penyihir-penyihir itu, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Anak-anakku sekalian, jadi isi pokok dari surat Al-Falaq itu adalah perintah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan. Sampean semua, surat Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Di waktu subuh setelah bangun tidur apa yang kalian kerjakan? Pastinya sholat subuh. Jangan lupa setelah sholat subuh kita berdoa kepada Allah, memohon perlindungan Allah seperti
surat Al-Falaq itu tadi diperintahkan oleh Allah untuk memohon perlindungan dari sihir, dari kejahatan, dari orang-orang yang dengki, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari hal tersebut, terutama di waktu subuh. Kenapa? Berdoanya kepada Allah. Allah lah yang membuat matahari, menciptakan bulan, rotasi dan lain sebagainya, menciptakan makhluk-makhluk jin dan manusia. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat, ada manusia yang baik, ada manusia yang belum baik. Semoga kita terhindar dari hal tersebut. Dan yang kedua, isi kandungan dari surat Al-Falaq ini adalah mengajarkan kepada manusia hanya kepada Allah lah menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan, tidak kepada yang lain, tidak kepada batu, pohon, ataupun yang lain-lainnya. Memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu anak-anakku semuanya ya. Setiap pagi ataupun setelah sholat subuh jangan lupa meminta perlindungan dari Allah agar diselamatkan, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela, dari sihir-sihir, dari orang-orang yang dengki dengan kita. Nah, anak-anakku sekalian, dalam surat Al-Falaq itu ada bacaan dalam Al-Quran. Nah, apa? Ada dua. Yang pertama adalah mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i adalah huruf yang panjang. Apa saja mad tabi'i? Apabila ada fathah bertemu dengan alif sukun. Apabila ada kasroh bertemu dengan ya sukun, kasroh bertemu dengan ya. Apabila ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Ayo kita pelajari yang pertama, fathah bertemu dengan alif sukun. Contohnya a'udzu syarri ma ghasiqin. Nah, coba kalian lihat kata ghasiqin yang terakhir ada fathah yang bertemu dengan alif, itu namanya apa? Fathah yang bertemu dengan alif dibaca mad tabi'i. Kasroh bertemu dengan ya sukun. Nah, kasroh. Kasroh contohnya filun. Ada fa, ada ya, ada lam. Filun. Dhammah. A'udzu, contohnya a'udzu. Seperti itu. Bacaannya berapa, Pak? Bacaannya 2 ketukan. Contohnya a'udzu. Contohnya a'udzu syarri ma ghasiqin. Nah, itu anak-anakku mad tabi'i, bacaannya 2 ketukan panjangnya. Selanjutnya selain mad tabi'i ada qalqalah. Apa itu Pak qalqalah? Qalqalah artinya memantulkan. Dalam surat Al-Falaq ada beberapa bacaan qalqalah. Huruf qalqalah itu ada 5. Ada da, dal, jim, ba, ta, dan qaf. Nah, anak-anak, contohnya qalqalah itu bagaimana toh? Coba kalian lihat itu. Al-falaqi. Nah, kalau membaca qalqalah berarti ketika berhenti al-falaq, tambah ke al-falaq, memantul. Contohnya lagi, ma khalaq, dibaca ma khalaq. Idza waqaba, dibaca idza waqab. Fil uqadi, dibaca fil uqad. Itu namanya bacaan qalqalah, memantul ketika berhenti. Al-falaqi, dibaca al-falaq. Seperti itu anak-anakku semuanya ya. Coba dipraktekkan. Coba Pak Reza kasih waktu, kalian coba membaca al-falaq. Silahkan. Sudah? Baik anaknya. Sekarang tugas kalian. Yang pertama, Pak Reza minta kalian menuliskan surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5 di buku tugasnya kalian.
di buku tulis ya, di buku PAI menggunakan bahasa Arab. Belajar sulit Pak, tidak sayang. Ketika kalian mau memiliki kemauan dan berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan kemudahan. Setelah kalian tulis, kalian baca dengan benar tulisannya, kemudian sambil direkam. Kalian kirimkan rekamannya ke Pak Reza ya. Yang ketiga, apa pengertian dari matobi'i tadi? Yang keempat, tuliskan contoh bacaan qalqalah. Itu semuanya kalian tulis di buku tugas kalian di PAI. Semoga pandemi cepat berakhir, bisa tatap muka, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Patuhi orang tua, jalankan sholat 5 waktu. Salah satu kewajiban umat Islam adalah menjalankan sholat 5 waktu. Seperti itu anak-anak semuanya ya. Pak Reza tunggu, tetap semangat dalam mengerjakan dan patuhi orang tua. Oh iya anak-anakku semuanya, materi ini ada di semuanya di buku Al-Muhimmah di halaman depan. Kalau kalian buka ada. Kalau butuh kalian baca, silahkan kalian baca agar tambah ilmu, tambah pengetahuan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.